Sahabatku di dalam Tuhan, terpujilah Tuhan Allah yang selalu hadir di setiap hidup ini. Dia tak pernah biarkan dan tinggalkan kita. Hari ini, Dia hadir menuntun dan membimbing kita melalui firman-Nya. Karena itu, kita akan baca dan renungkan firman. Sebelum itu mari berdoa. Ya Bapa, tuntun bimbing hidup kami di jalan kebenaran-Mu. Berdasar pada firman yang akan kami baca renungkan saat ini. Diberkati semua yang mengikuti pelayanan firman ini dimanapun mereka berada. Dan pembacaan perenungan firman saat ini, hamba serahkan ke dalam kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bacaan kita di hari ini dari kitab Bilangan pasal 9 ayat 15 sampai 17. Begini dikatakan. Pada hari didirikan kemah suci, maka awan itu menutupi kemah suci, kemah hukum Allah. Dan pada waktu malam sampai pagi, awan itu ada di atas kemah suci. Kelihatan seperti api. Demikianlah selalu terjadi, awan itu menutupi kemah. Dan pada waktu malam kelihatan seperti api. Dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkatlah. Dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel berkemah. Demikian firman Tuhan. Sahabatku di dalam Tuhan, kita bangga kita punya Allah yang tidak pernah tinggalkan kita. Dia selalu ada di setiap musim hidup ini untuk menolong dan memberkati kita. Sebagaimana pujian yang disampaikan, bersamamu Bapa kulewati semua. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang
besar melimpah bagiku. Oh, sungguh luar biasa pujian ini. Menguatkan dan meneguhkan kita dalam menapaki perjalanan hidup ini. Itu juga yang mau disampaikan dalam bagian firman hari ini. Dalam perjalanan umat Israel ketika mereka dimerdekakan dari perbudakan di Mesir, mereka dibawa oleh Tuhan dengan tangannya yang kuat dan teracung. Tuhan tidak membiarkan mereka berjalan sendiri. Tuhan hadir menyertai, menguatkan, menolong, dan menuntun perjalanan mereka yang disimbolkan dengan kemah suci dan awan yang menutupi kemah suci. Pada waktu malam, kelihatan seperti api. Semua itu tanda kehadiran Tuhan. Ayat 15 dan 16. Tuhan hadir bukan sekedar hadir, tapi dia hadir untuk memimpin, menata, mengatur kehidupan orang Israel. Apakah akan melanjutkan perjalanan atau berhenti dan berkemah yang ditandakan dengan awan. Apabila awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkat. Dan apabila awan itu berhenti, orang Israel berkemah. Ayat 17. Sadar akan kehadiran Tuhan di tengah kehidupan orang Israel, membuat orang Israel taat dan mengikuti petunjuk dan tuntunan Tuhan. Mereka harus berhenti bila awan itu berhenti, dan mereka harus berjalan bila awan itu naik. Ini tanda ketaatan karena Tuhan yang hadir dan menuntun perjalanan hidup mereka. Sahabatku di dalam Tuhan, firman hari ini memberi penguatan dan keteguhan iman kepada kita sebagai keluarga Kristen, sebagai orang percaya bahwa kita yang sudah dimerdekakan dari perbudakan dosa oleh Allah di dalam Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit. Dia Allah tidak membiarkan kita. Sebagaimana Allah berfirman dalam Ibrani 13 ayat 5b. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ada jaminan kehadiran dan penyertaan Tuhan untuk menjaga, memelihara, memberkati, menguatkan, menolong, dan memberi kemenangan. Sebagaimana pujian tadi yang telah dinyanyikan oleh Diaken Susiana Florencia Peda SEAKMSE Nyonya Mawicere. Pujian itu sungguh memberkati kita. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Bersamamu Bapa ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Luar biasa syair pujian ini. Tuhan hadir untuk memberi pertolongan kepada kita. Dan pertolongan Tuhan dalam hidup ini sangat terbukti. Dan sadar akan kehadiran Tuhan dalam hidup ini, kita diajak, dituntut untuk taat, setia, mengikuti, melakukan petunjuk, tuntunan, dan perintah Tuhan. Semua yang dikerjakan bersumber dari Tuhan dan dilakukan sesuai dengan perintah, ketetapan, dan kehendak Tuhan. Maka semua yang dikerjakan pasti sukses. Tuhan dipuji dan dimuliakan. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu telah diberitakan. Biar kebenaran firman ini meneguhkan, menguatkan, dan beri semangat kepada kami. Dalam menapaki hari hidup ini, bahwa sesungguhnya Engkau tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Engkau ada di setiap musim hidup ini.
Bersamamu Bapa kami takkan takut dan gentar, karena ada Engkau yang menolong kami. Dan untuk itu biar firman ini menjadi berkat bagi semua yang mengikuti, dimanapun mereka berada. Tuhan jamah dalam nama Yesus. Apalagi ketika di tengah gumul hidup ini, jangan biarkan Bapa, biar Engkau yang bertindak, Engkau yang nyatakan kuasa-Mu sehingga kami dimenangkan dari dan di dalam pertolongan Tuhan. Dalam nama Yesus. Dan diberkati perangkat pelayan Tuhan yang ada. Tim multimedia Bukit Moria Rike. Yang dengan taat setia melayani Tuhan melalui pelayanan ini. Dan bahkan juga berkati keluarga mereka. Dan bahkan juga program-program pelayanan yang ada di Gemim Bukit Moria Rike ini. Khususnya pelayanan-pelayanan yang ada. Dan bahkan juga untuk pembangunan rumah Tuhan, rumah gereja. Tuhan tolong pakai panitia, para pekerja, dan bahkan juga seluruh perangkat pelayan dan umat Tuhan untuk bergandengan tangan, bersatu padu, mendoakan dan mendanai. Sehingga pembangunan ini dapat dibangun dari dan di dalam pertolongan Tuhan. Dalam nama Yesus. Dan Tuhan berkati pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang Tuhan pakai jadi berkat untuk menopang pembangunan ini. Diberkati semua jajaran pemerintahan yang ada, seluruh masyarakat yang ada di Sulawesi Utara, dan pemerintah yang ada di kabupaten kota, biar diberkati. Bahkan juga semua pimpinan denominasi gereja, antar umat beragama diberkati. Supaya kami hidup rukun dan damai di Sulawesi Utara ini. Sehingga berkat-berkat Tuhan diperintahkan datang mengalir, tercurah di Sulawesi Utara ini. Dalam nama Yesus. Dan Tuhan berkati juga pimpinan-pimpinan gereja yang ada, khususnya gereja Masih Injili Minahasa dari aras jamaat, wilayah, dan sinode. Tuhan tolong supaya pemimpin-pemimpin gerejamu diberi hikmat oleh Tuhan untuk menata layani kerja pelayanan Tuhan ini, sehingga Tuhan diagungkan, dimuliakan. Dan Tuhan tolong juga supaya ketika ada beban-beban hidup ini yang dialami oleh pelayan dan umat Tuhan, Tuhanlah jawaban kami. Engkau adalah kemenangan kami di hidup ini. Terpuji namamu Bapa, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Terima kasih kamu tetap setia mengikuti pelayanan ini. Kamu hebat. Kamu sungguh berharga dan mulia di mata Tuhan. Tuhan mengasihimu. Shalom, salam sehat dan tetap sehat, jaga iman, jaga imun, so pasti aman. Sebab Tuhan menjaga, menolong, memberkati, dan menyelamatkanmu. Amin. Trims. Bersamamu.